Bisa dibayangkan ya jika warga di sini bawa hasil panennya sambil melewati kondisi jalanan yang seperti ini. Kesulitan apa sih Bu yang Ibu rasain? Ya sulit aja karena harganya nggak maksimal gitu. Kan modalnya cabai juga besar. Saya merugi. Harus melewati jembatan ini memang satu-satunya akses ya Kak Pak ya, untuk menuju ke puskesmas terdekat. Upah Bapak sebulan itu berapa Pak sebagai guru honorer? Satu bulan itu 750.000, sangat tidak cukup seperti uang 750.000 itu. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Cianjur, tanah lumbung padi nasional. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat desa Waringin Sari masih jauh dari kata sejahtera. Menurut Indeks Desa Membangun, desa Waringin Sari berstatus desa maju. Namun nyatanya, dari segi infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan belum memadai. Kami memulai perjalanan dari desa Cisujen, yang jalan aspalnya mulai terkelupas dan menyisakan bebatuan. Mobil harus kami tinggalkan. Kami pun beralih menumpang ojek dari desa Waringin Sari ini. Kami memutuskan untuk menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan kondisi jalanannya tidak memungkinkan kami untuk melanjutkan menggunakan mobil yang kami tumpangi tadi. Jalanan berlubang dan bebatuan membuat perjalanan sangat menantang. Saya terus berpegangan kuat-kuat sepanjang perjalanan menuju desa Waringin Sari. Jarak sekitar 16 km terasa sangat lama karena rusaknya jalan. Ini akses utama ya Kang untuk menuju desa Waringin Sari? Ya, ini akses utama ke sini. Nggak ada jalan lain lagi ke sini. Nggak ada jalan lain lagi? Wah, sangat disayangkan sekali. Sampai hari ini belum adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk adanya perbaikan jalan. Padahal ini merupakan salah satu akses utama bagi warga desa Waringin Sari. Sebenarnya, jalan yang kami lewati ini berstatus jalan kabupaten karena menjadi penghubung 3 desa, Desa Simpang, Desa Sukagali, dan Desa Waringin Sari. Tahun 2017, sebagian jalan telah dilakukan pengaspalan, namun minimnya perawatan membuat kondisi jalan kembali rusak. Kini, hanya tersisa bebatuan dan tanah merah saja. Belum ada setengah perjalanan, namun yang saya rasakan sekarang perut saya terasa mual sekali. Mungkin karena struktur jalannya sangat bergelombang. Kondisi jalan yang rusak dan tanpa penerangan membuat sulit warga saat kondisi darurat, di mana warga harus keluar masuk desa pada malam hari. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan, tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 16 km, akhirnya kami sampai di desa yang kami tuju. Inilah desa Waringin Sari yang terletak di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang subur sehingga pertanian dan perkebunan menjadi sumber utama rezeki warga. Salah satunya warga bertani cabai. Hamparan cabai seluas setengah hektar ini milik Bu Lilis. Tanaman cabai keriting banyak disukai petani. Selain tahan hama, harga cabai keriting ini lebih tinggi daripada harga cabai besar. Sayangnya, saat hujan mulai turun, tanaman ini banyak diserang hama. Sementara harga obat dan pupuk tanaman tak terjangkau petani, sehingga risikonya jelas gagal panen.
kondisi cabai yang masih seperti ini, warnanya masih kecoklatan, itu belum layak untuk dipanen. Untuk mencapai hasil yang seperti ini butuh waktu 5 hari baru bisa dipanen. Cabai bisa dipanen setiap 1 minggu sekali dengan hasil sebanyak 400 kg sekali panen. Namun saat tidak melimpah, hasilnya hanya 100 kg saja. Salah satu buruh panen adalah Teh Selvi. Kondisi ekonomi yang tak menentu dan minimnya penghasilan membuat ia harus terus berjuang untuk menyokong ekonomi keluarga. Teh Selvi, ini udah berapa lama metik cabai? Udah hampir 2 tahunan ya. Hampir 2 tahun. Iya, tergantung ada yang nanam gitu, dekat-dekat rumah. Metiknya nggak tiap hari atau? Enggak, tiap seminggu sekali ya, kan enggak tiap hari matang ini. Oh, nah upahnya berapa, Teh? Tergantung mahal cabenya ya. Kan kalau misalkan kalau lagi tinggi cabenya, terus upahnya kita juga sebagai buruh kalau per kilo itu 1.500, kalau lagi turun. Lagi turun, kalau lagi naik ya 2.000 gitu. Oh, upahnya tergantung sama harga cabenya. Iya. Kalau lebih mahal lagi bisa 2.500 nyampe. Sekali metik dapat berapa? Dapat berapa kilo? Tergantung banyaknya ya. Paling bisa 40 kilo gitu kan. 30 kilo. Terus sebulan dapat berapa, Teh? Kalau misalkan berapa ya? 300 atau 400 gitu. 300 lah, nggak nyampe 400. Sebulan? Ya. Emang cukup buat kehidupan sehari-hari? Enggak, sebenarnya nggak cukup. Cuman kita dicukup-cukupin aja. Bagaimana lagi? Harapannya apa, Teh? Pemerintah? Supaya pemerintah itu bisa apa ya? Kan kemarin-kemarin itu susah ini ya, pupuk ya. Susah. Oh. Tuh. Harapannya sih bisa pupuk itu bisa di apa? Nggak susah lah kalau kita beli gitu kan, 1 kilo 2 kilo gitu. Terus bisa lebih ditingkatin lagi gitu. Harga si cabainya? Ya, harga cabainya supaya kita juga buruh juga kita dapat juga penghasilannya ya sesuai tenaga kita gitu. Semua cabai yang terkumpul lalu dibawa ke saung untuk ditimbang. Upah buruh dibayar sesuai berat cabai yang mereka petik. Rata-rata buruh bisa memetik 30 kg dengan upah Rp1.500 per kilonya. Artinya Rp45.000 yang didapat. Sayangnya, penghasilan itu tak setiap hari mereka terima dan terus terlunta sampai ada yang mempekerjakan mereka kembali. Ini kira-kira udah berapa kilo nih, Kak? Setelah selesai ditimbang, cabai kemudian disortir. Proses penyortiran harus dilakukan dengan teliti. Buruh harus memisahkan cabai merah dari cabai yang masih hijau dan yang busuk. Nah, Bu, kalau hasil panen seperti ini, menurut Ibu melimpah atau rugi, Bu? Rugi. Ini Ya. hasil Ya, panen. kalau dulunya lebih dari begini harganya mahal, kalau sekarang mah sedikit harganya murah. Oh, berapa emang, Bu, per kilonya kalau sekarang? Sekarang 15.000. 15.000 per kilo. Ya. 15.000, 14.000 sekarang mah. Kalau dulu 60, 70, 40 yang minimnya. Kesulitan apa sih, Bu, yang Ibu rasain selama jadi petani cabai? Ya sulit aja karena harganya nggak maksimal gitu. Kan modalnya cabai juga besar. Oh. Saya merugi. Nah, harapan Ibu apa, Bu, untuk para petani di sini kepada pemerintah? Harapannya semoga pemerintah membantu petani di sini karena harganya murah, jalannya nggak baik. Semoga diperbaiki jalannya, harga cabenya dinaikin lagi supaya kalau sudah jalannya baik saya bisa menjual ke luar daerah
lebih baik lagi. Jadi lebih mahal ya Iya, kalau lebih bisa mahal dijual lagi keluar. harganya. Sekarang kami akan mencoba menjual hasil panen ini ke pengepul yang berada di Kabupaten Sukabumi. Melalui jalan yang sempit dan licin, jantung saya berdebar kencang karena medan ini sangat menantang. Salah sedikit, saya bisa jatuh. Ya, di depan saya jalanannya semakin rusak, berlubang sekali. Saya bisa merasakan perasaan para petani di sini untuk menjual hasil panennya menuju ke pasar dengan akses yang seperti ini. Ini licin. Ya, motor saya sekarang berhenti. Bentar. Ya, harus pelan-pelan. Kang, tunggu ya, Kang. Jarak pasar ke arah kecamatan Takokak yang jauh membuat para petani lebih memilih menjual hasil taninya ke arah Sukabumi. Sayangnya, mereka harus melewati jembatan gantung Lui Munding yang sudah tidak layak pakai. Ya, sekarang kami harus bergantian melewati jembatan di depan untuk menuju ke lokasi pasar yang ada di perbatasan antara Cianjur dengan Sukabumi. Sudah 25 tahun jembatan gantung Lui Munding digunakan. Namun, hingga saat ini belum pernah ada renovasi. Padahal, jembatan ini menjadi penghubung antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi, khususnya Desa Waringin Sari dengan Desa Tanjung Sari. Perasaan saya sekarang jujur takut sekali karena kondisi jembatannya juga sudah sangat lapuk dan hanya berlandaskan papan yang sudah bolong-bolong. Jadi saya harus hati-hati sekali untuk melewatinya. Belum lagi jembatan ini sangat tinggi dari dasar sungainya. Setelah melewati jembatan, kami terus melanjutkan perjalanan menuju Pasar Cikadu yang terletak di Kabupaten Sukabumi dan berjarak kurang lebih 15 km. Tak heran, ongkos ojek dipatok per kilogram beban, sekitar 500 sampai 1.000 rupiah per 1 kilogram cabai. Sekali angkut, satu motor ojek bisa mengangkut 300 kg cabai. Artinya, petani cabai harus merogoh kocek 300.000 rupiah per satu motor. Akses jalan yang sulit membuat ongkos transportasi menjadi mahal. Akhirnya kami sampai juga di tempat pengepul setelah menempuh jarak yang sangat jauh tadi hampir 15 km. Ayo Kang, bantu ya. Di tempat pengepul, cabai ditimbang kembali. Hari ini harga sedang anjlok. Harga cabai merah hanya Rp15.000 per kilonya. Padahal biasanya bisa mencapai Rp40.000. Akibatnya petani pun merugi. Mereka hanya bisa pasrah dan terus berharap kepada pemerintah agar mengatur penjualan harga batas bawah sehingga para petani dan buruh petik bisa hidup selayaknya.